Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Sari Nadia Seva, tim saya 181 dan teman Saya Kaisara Magdalena, NIM saya 114. Kami dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi Nur Hidayah, NIM akhir saya 040. Nama saya Nova Kirana Cinta Lestari, NIM akhir saya 029. Halo Grace, maaf mengganggu waktunya sebentar. Apakah kamu punya waktu untuk membicarakan presentasi kita minggu depan? Halo juga Nadia, tidak apa-apa. Aku memang mau membahasnya juga. Ada yang perlu kita putuskan dulu? Iya, aku ingin menanyakan pendapatmu tentang pembagian tugas. Menurutmu, apakah lebih baik kita membagi per materi atau per slide? Terima kasih sudah menanyakan. Menurutku akan lebih rapi kalau kita bagi bagian supaya masing-masing lebih fokus. Bagaimana menurutmu? Aku setuju, itu ide yang baik. Kalau begitu, apakah kamu bersedia menyiapkan pendahuluannya? Nanti biar isi dan kesimpulannya aku yang mengerjakan. Tentu dengan senang hati. Terima kasih sudah mengatur pembagiannya. Apakah kita perlu bertemu lagi untuk latihan presentasi? Bagus, kalau kamu tidak keberatan, mungkin kita bisa latihan di hari Jumat setelah pulang kerja. Apakah jadwalmu memungkinkan, guys? Jumat sepertinya bisa. Terima kasih sudah mengingatkan. Nanti kita pastikan jamnya lagi ya. Baik, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sama-sama Nadia. Semoga presentasi kita lancar. Permisi Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Nova Kita Lestari, mahasiswa semester 1. Apakah saya boleh meminta waktunya sebentar untuk bertanya mengenai perkuliahan? Boleh sih Mbak, tadi pertanyaannya seputar apa ya? Terima kasih Ibu atas waktunya. Pertanyaannya seputar dunia perkuliahan. Untuk pertanyaannya yang pertama itu saya ingin menanyakan perbedaan belajar di masa SMA dan di masa perkuliahan. Menurut saya ya Mbak ya, itu mungkin perbedaannya cukup besar. Di sekolah guru biasanya lebih efektif untuk membimbing murid-muridnya, sedangkan di perguruan tinggi itu mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri, belajar secara individu gitu loh, tidak tergantung dengan dosen aja. Untuk strategi yang Ibu sarankan biar mahasiswa itu dapat beradaptasi dengan perubahan gaya belajar ini bagaimana? Mungkin sebaiknya mahasiswa itu membiasakan diri dengan membaca literasi sebelum berkuliah atau sebelum matkulnya ya, aktif berdiskusi di kelas, bisa berdebat dan bisa bertanya jawab di dalam kelas, serta disiplin dalam waktu belajar. Itu akan sangat membantu sih Mbak kalau sebagai mahasiswa ya. Itu menurut saya. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan dosen agar suasana belajar itu lebih kondusif? Mungkin kuncinya menurut saya mahasiswa ke dosen itu lebih ke santun dan sopan aja sih Mbak. Mahasiswa sebaiknya menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang baik, tidak menyinggung dosen, dan mendengarkan penjelasan dengan sungguh-sungguh saat dosen memaparkan materi, dan menghargai perbedaan pendapat yang ada di dalam kelas, karena itu kan wajar ya kalau di dalam kelas ada perbedaan pendapat, karena kita kan sama-sama ingin berkembang gitu. Itu sangat bermanfaat sekali Bu untuk saya. Untuk pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa agar dapat sukses dalam dunia perkuliahan? Pesan ya, pesan saya itu mungkin jadilah mahasiswa yang berintegritas, rajin membaca, aktif bertanya, dan jangan menunda pekerjaan. Dengan begitu keberhasilan akan lebih mudah diraih oleh mahasiswa, apalagi mahasiswa baru. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bu atas pertanyaan, atas waktu yang telah disempatkan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengajar. Sama-sama, terima kasih kembali ya atas pertanyaannya. Hai kakak, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin meminta izin untuk melakukan wawancara singkat terkait pengalaman kuliah kakak. Apakah diperbolehkan? Ya boleh, silakan. Terima kasih banyak ya kak. Pertanyaan pertama,
Bagaimana kesan kakak saat pertama kali memasuki dunia perkuliahan? Kesan saya saat pertama kali memasuki dunia perkuliahan itu antara senang dan juga senang karena bisa merasakan suasana baru dan bertemu banyak teman-teman, tapi juga gugup karena harus beradaptasi di lingkungan yang baru. Baik Kak, selanjutnya bagaimana cara kakak membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya? Untuk itu saya pribadi biasanya membuat jadwal antara jadwal kuliah dan kegiatan yang lainnya seperti membuat to-do list gitu. Jadi untuk saya pribadi memprioritaskan kuliah dulu baru kegiatan yang lainnya. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali ya kak. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa pesan kakak untuk mahasiswa baru agar bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungan kampus? Jangan malu untuk bertanya. Soalnya kalau malu untuk bertanya kan kita bisa tersesat juga. Terus jaga etika terhadap dosen maupun dengan teman-teman. Terus juga jangan takut untuk mencoba hal baru yang positif di lingkungan kampus ini. Karena dengan begitu kalian bisa lebih cepat beradaptasi di lingkungan. Terima kasih ya kak sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Atas waktu dan penjelasannya, semoga kakak selalu diberi kelancaran dalam kuliah dan kegiatan lainnya. Ya, sama-sama semoga kalian juga selalu bermudahkan dalam segala urusan.